Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Publik Podcast Masalah-Masalah Publik. Nah, di mana ruang diskusi kita untuk membahas isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat teman-teman. Nah, saya Konita sebagai moderator akan menemani kalian dalam topik hari ini mengenai profesionalitas kinerja aparatur sipil negara atau ASN, khususnya di Provinsi Banten. Nah, aku nggak sendirian nih di sini. Di sini ada dua narasumber yang sangat kompeten banget nih, yaitu ada Kanisa Najwa dan Fitriani. Boleh disapa teman-teman pendengar? Halo semua. Oke, buat Mbak Anissa dan Mbak Fitri nih, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Mbak Monika, saya senang bisa bergabung di sini. Oke, terima kasih. Langsung aja kali ya. Kita akan bahas isu yang cukup memprihatinkan di teman-teman, yaitu rendahnya tingkat profesionalitas ASN di Indonesia, terutama di Provinsi Banten. Sebagai awalan, Mbak Anissa bisa nggak sih jelasin apa yang dimaksud dengan profesionalitas ASN ini dan bagaimana situasi umumnya di Indonesia? Iya Mbak Konita, jadi profesionalitas ASN itu merujuk kayak pada kemampuan, etika kerja, dan kinerja si ASN itu sendiri yang sudah sesuai dengan standar kompetensinya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, profesionalitas itu kayak salah satu asas yang paling penting dari manajemen ASN. Hal itu meliputi manajerial kayak kompetensi teknis, sosial, kultural, dan yang harus dimiliki oleh semua ASN. Namun kalau kita melihat data nih ya dari BKN tahun 2023 menunjukkan kalau 35% ASN atau setara dengan 1,365 juta ASN dari 3,9 juta ASN itu tergolong detut atau kayu mati. Istilah itu merujuk pada pegawai yang memiliki tingkat motivasi dan kinerja yang rendah gitu. Menurut penelitian Lembaga Administrasi Negara atau LAN, ASN yang tergolong detut itu umumnya adalah pekerja yang udah mau pensiun gitu ya. Jadi mereka itu rata-rata tuh merasa kejenuhan, udah jenuh dengan pekerjaannya. Kayak kita bayangin aja sebagai gitu ya? Iya, kita misalkan mengerjakan pekerjaan yang sama selama puluhan tahun pasti juga merasa jenuh. Jadi mereka itu nggak ada motivasi lagi untuk mengerjakan tugas-tugas mereka dengan maksimal ya. Jadi kayak ngerjain aja tapi nggak dengan maksimal kayak gitu. Kita bisa melihat juga di kinerja itu yang benar-benar kita bisa rasain kalau kita ke contohnya puskesmas gitu ya. Kita merasakan kalau mereka itu sering banget yang pada nggak ramah, pada jutek gitu melayani masyarakat kayak gitu. Nah itu padahal sangat menjadi apa ya, kayak dinilainya itu dari pelayanan mereka kan. Jadi pemerintah itu harusnya lebih kayak menekankan kayak pada pelayanan gitu kepada masyarakat. Angkanya gede banget ya. Tapi gimana sih dampak terhadap masyarakatnya terutama di Banten nih Mbak Fitri? Ya tentunya dampak dari rendahnya tingkat profesionalitas ASN ini sangat nyata ya Mbak Monika. Kalau menurut survei kepuasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian KPR dari tahun 2022, itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik hanya mencapai 72,3%. Nah, angka itu masih jauh dari target pemerintah, yaitu 80% pada tahun 2024. Nah, selain itu juga laporan BPS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 49% masyarakat di daerah itu merasa bahwa birokrasinya itu terlalu rumit. Nah, hal ini tuh bisa disebabkan karena kurangnya inisiatif dari para ASN itu sendiri dalam menyederhanakan proses administrasinya. Nah, di Provinsi Banten sendiri, indeks reformasi birokrasi tahun 2023 itu masih stagnan di angka 70,12, yang mana angka ini tuh masih di bawah rata-rata nasional sebesar 72,39. Lalu kalau menurut Deputi Pakiro Banten, dari 1.051 ASN yang dinilai capaian kinerja profesionalitas mereka tuh hanya sebesar 31,25 poin. Nah, poin ini tuh masih jauh di bawah standar minimal, yaitu 51,83. Nah, akibatnya pelayanan publik itu jadi menurun, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Nah, hal ini juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dampaknya pada stabilitas sosial. Nah, sebagai contohnya itu di Provinsi Jawa Tengah, mereka itu berhasil meningkatkan skor profesionalitas ASN melalui program e-performance yang transparan. Nah, dengan sistem ini, setiap ASN itu memiliki target kinerja individu yang dipantau secara digital. Nah, mereka juga itu kalau ASN yang mencapai target itu diberi insentif, sedangkan yang gagal itu mendapatkan pembinaan khusus. Wah, datanya lengkap juga ya. Tapi ada nggak sih data spesifik mengenai pembagian kategori kinerja ASN ini? Tentu aja ada ya. Jadi
pembagian kategori kinerja ASN itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kategori star atau yang unggul. Jadi yang unggul ini tuh biasanya ASN itu yang motivasinya tinggi dan mereka itu banyak inovasi. Nah mereka biasanya ini ditempatkan di tempat yang banyak inovasi dan juga yang pelatihan itu ada secara berkala kayak gitu. Yang kedua, yang itu tuh ada sekitar 19,82% ASN. Nah selanjutnya itu ada kategori middle performer atau yang sedang-sedang aja. Jadi mereka ini kerjanya sesuai dengan tugas mereka, dengan tupoksi mereka, tapi nggak ada kayak inovasi-inovasi lagi. Nah itu tuh sebanyak sekitar ada 45% ASN yang masuk ke kategori middle performer ini. Nah selanjutnya itu ada kategori under performer. Nah mereka itu ada sekitar 30% ASN yang masuk ke kategori under performer. Nah mereka ini yang kinerjanya itu rendah ya, iya rendah dan juga kurang disiplin gitu, kayak pelayanannya kurang dan juga motivasinya juga kurang. Nah yang terakhir ini seperti yang udah saya sebutkan ya, ada kategori yang deadwood atau yang kayu mati. Nah mereka ini biasanya ditempatkan di tempat yang hanya mengerjakan tugas administratif dan nggak banyak tanggung jawabnya. Selanjutnya itu ada, meskipun ada 60% ASN yang bergelar sarjana atau enggak S2, tapi itu nggak menjamin kalau mereka itu profesional gitu. Salah satu penyebab utama itu karena jadi banyak nih ya kalau kita tahu ASN yang kerjanya itu nggak sesuai dengan pendidikan mereka gitu. Ada kayak misalkan lulusan yang pertanian malah kerjanya misalkan di yang Bapeda atau di mana yang nggak nyambung gitu loh dengan pendidikan mereka. Kalau misalkan mereka ditempatkan yang nggak nyambung, pasti akan berpengaruh kepada kinerja mereka kan, karena mereka nggak punya ilmunya untuk yang mereka kerjakan seperti itu. Iya, emang pendidikan tuh harus relevan ya sebenarnya untuk pekerjaan yang di masa depan nanti gitu ya. Nah, jadi kan ada masalah nih, ada masalah mendasar dalam manajemen kinerja ASN yang menyebabkan ketimpangan produktivitas. Ada nggak sih pola khusus dalam distribusi ini tuh kayak dari segi usia atau dari lokasi pekerjaan gitu? Iya, ada yang Mbak Monika, pola distribusi kinerja ASN itu juga dipengaruhi dari segi usia dan lokasi kerja. Kalau berdasarkan data lembaga administrasi negara, ASN yang lebih muda itu khususnya di bawah 40 tahun, mereka lebih banyak di kategori star atau middle performer. Karena mereka itu lebih adaptif terhadap teknologi dan cenderung memiliki semangat inovasi yang lebih tinggi. Namun ASN yang berusia di bawah 50 tahun, mereka itu masuk kategori deadwood. Kalau untuk faktor-faktornya itu bisa disebabkan karena kejenuhan, kurangnya pelatihan, dan minimnya kesempatan promosi itu bisa menjadi penyebab utamanya. Kalau dari segi lokasi, ASN yang bekerja di daerah terpencil atau wilayah dengan infrastruktur kurang memadai juga cenderung masuk kategori underperformer karena keterbatasan akses ke pelatihan, fasilitas kerja, dan supervisi yang efektif. Oke, kira-kira tuh kenapa sih hal ini tuh bisa kejadian gitu dan penyebab utama rendahnya profesionalitas ASN itu, Mbak Fitri? Kalau kita bahas penyebab utamanya sebenarnya ada banyak faktor ya Mbak Wanita. Yang penting itu untuk faktor yang penting disoroti itu yang pertama lemahnya pengawasan dan evaluasi kerja. Kalau berdasarkan lembaga penelitian di Sekretariat Jenderal DPR RI ditemukan banyak ASN yang hanya benar-benar bekerja jika di bawah pengawasan langsung. Nah, ketika kontrol tersebut tidak ada, otomatis produktivitas mereka itu menjadi menurun drastis. Nah, ini tuh menjadi masalah mendasar karena mencerminkan ketergantungan mereka pada pengawasan eksternal. Nah, yang kedua itu implementasi kebijakan. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang sebenarnya itu dirancang untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi ASN, ini masih jauh dari kata optimal. Nah, hambatan itu bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman di tingkat daerah, resistensi terhadap perubahan, atau bahkan minimnya pelatihan yang diberikan kepada para ASN tersebut agar mereka tuh bisa menyesuaikan diri dengan regulasi yang baru. Nah, yang ketiga mungkin yang paling sulit diubah ya, itu mentalitas dari ASN-nya itu sendiri. Karena dalam banyak kasus, mentalitas ASN itu cenderung membutuhkan dorongan yang konstan untuk mencapai standar kerja yang sebenarnya. Nah, pola pikir seperti inilah yang sering muncul karena kebiasaan lama atau lingkungan kerja yang tidak kondusif. Nah, untuk mendorong inisiatif dan tanggung jawab mereka selama mereka bekerja. Oke, jadi ada juga ya teman-teman mengenai kelemahan dalam sistem pengawasan dan juga mentalitas ASN. Nah, gimana sih dampak jangka panjangnya itu untuk para ASN di Indonesia?
Kalau kita misalkan melihat ke dampaknya itu gak bisa dianggap sepele ya, karena kalau kita lihat tuh kualitas pelayanan publik kan jadi salah satu konsekuensi langsung gitu, langsung terasanya itu dari kualitas pelayanan kan yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kalau misalkan kinerja mereka itu buruk. Lebih jauh lagi itu bisa dampaknya kepada sektor investasi. Jadi biasanya tuh investor itu nyari tempat atau daerah itu yang birokrasinya itu yang bagus kayak gitu kan, nggak pasti mereka tuh nggak mau berinvestasi kepada kayak daerah yang masih tertinggal, yang masih kayak jelek gitu tuh dalam katanya. Dan juga mereka itu bakal berpikir 2 kali untuk menanam modal gitu ke daerah-daerah yang masih tertinggal gitu seperti Banten gitu ya. Kan sebenarnya Banten itu memiliki banyak potensi, tapi pelayanan publiknya itu buruk yang menjadi hambatan utama gitu. Dan juga investasi ini kan berdampaknya itu jadi banyak pengangguran yang seperti yang kita tahu kan di Banten itu pengangguran tertinggi se-Indonesia. Nah itu tuh salah satu dampak juga dari pelayanan yang buruk. Jadi pelayanan yang buruk, gak ada yang mau investasi, dan jadinya kalau nggak ada investasi berarti nggak ada lapangan pekerjaan baru kayak gitu. Jadi dampaknya itu sangat luas banget kalau misalkan banyak pengangguran, jadi ada banyak kemiskinan juga kayak gitu. Jadi sangat luas gitu ya dampaknya dari buruknya si pelayanan ini Ini sendiri. juga berarti sangat berpengaruh ya buat masyarakat yang ada di Banten ini yang bangsa. Nah, dalam konteks nasional, apa sih yang membuat implementasi kebijakan terkait kinerja ASN seringkali tidak berjalan secara lancar gitu, secara optimal? Kan kita sudah memiliki aturan yang cukup jelas gitu. Jadi ini tuh masalahnya itu ke konsistennya. Jadi pelaksanaan si aturan itu nggak konsisten gitu ya. Banyak aturannya udah ada tapi nggak dijalankan gitu, nggak dijalankan dengan sepenuhnya gitu. Karena biasanya kan aturan ini kan pasti kalau misalkan dijalan itu menurut kayak pimpinan atasannya. Kalau misalkan pimpinannya aja nggak ketat terhadap si aturan itu, pasti yang pegawai-pegawainya juga nggak akan mengikuti kan kayak gitu. Dan juga kayak ASN itu merasa konsekuensinya itu nggak berat kayak gitu. Misalkan mereka nggak ramah gitu saat ada pelayanan itu nggak ramah, dan mereka paling cuma ditegur kayak gitu loh, nggak ada bener-bener yang konsekuensi yang misalkan sampai harusnya kan kalau di aturan itu ada sampai dimutasi kan, tapi itu nggak ada sebenarnya. Mereka juga udah tahu kalau nggak ada konsekuensinya, jadi ya mereka melakukan seenak-enaknya mereka aja gitu tuh, nggak takut dengan konsekuensi yang ada kayak gitu. Dan juga hal ini tuh karena diperparah sama budaya kerja ya. Seperti yang kita tahu, budaya kerja di Indonesia itu ya cukup masih belum modern gitu lah ya. Dan juga kayak mementingkan hubungan personal daripada profesional. Saya sebenarnya kayak merasain sendiri, misalkan orang ini tuh datangnya tiba-tiba tapi mereka bisa cepat masuk gitu ya. Kayak kita kalau di distrik Capil gitu, mereka baru datang tapi bisa masuk duluan, ternyata mereka itu udah ada kenalan dari orang dalam. Jadi mereka itu pegawai ini masih banyak lebih mementingkan kayak personal daripada profesional. Dan juga ada kayak kecenderungan pada sebenarnya biasanya kayak asal bapak senang kayak gitu kan. Jadi lebih kayak gimana buat nyenengin atasan aja, bukan gimana caranya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat kayak gitu. Dan juga kalau birokrasi kita ini kan masih kental dengan kayak nepotisme kayak gitu kan. Jadi untuk kenaikan jabatan juga masih susah gitu kalau kita nggak punya kenalan kayak gitu. Jadinya mereka itu merasa ngapain kerja bagus-bagus gitu, tapi nggak ada jaminan untuk naik jabatan kayak gitu. Ada orang dalam yang itu mereka yang kerjanya biasa aja bisa naik jabatan gitu karena orang dalam. Jadi mereka tuh nggak ada merasa kalau saya kerjanya bagus saya bisa naik jabatan kayak di misalkan perusahaan swasta kan kayak gitu. Jadi bisa naik jabatan itu sesuai kinerja mereka, tapi enggak kalau di pemerintahan kan tidak seperti itu kayak gitu. Jadi kan untuk apa sih kalau karyawan-karyawan itu kan jadi demotivasi ya mungkin ya. Jadi kayak buat apa sih kerja maksimal sungguh gitu tadi nanti jabatannya juga ya udah di situ aja. Nggak dapet kayak nggak ada benar-benar yang rewardnya atau apa yang buat mereka termotivasi sebenarnya. Nah kalau gitu Mbak Fitri kan pasti ada keterkaitannya dengan masyarakat ASN ini ya. Nah peran masyarakat dalam membantu mengawasi kinerja ASN ini apa aja sih Mbak Fitri? Ya tentunya peran masyarakat itu sangat penting ya Mbak Linda. Karena dengan semakin majunya teknologi itu masyarakat itu bisa melaporkan pelayanan publik yang buruk melalui platform pengadilan
panduan resmi seperti lapor atau media sosial yang lainnya. Nah, masyarakat itu juga bisa menjadi motor penggerak dalam mendorong transparansi pemerintah, misalnya dengan meminta informasi terkait anggaran atau program kerjanya melalui mekanisme keterbukaan informasi publik. Nah, namun di sisi lain juga pemerintah harus lebih responsif terhadap keluhan masyarakat ini agar ada efek jerah bagi ASN yang berkinerjanya itu rendah. Untuk tindak lanjut yang konkret kepada para ASN dan cepat terhadap laporan warga itu bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa pemerintah itu peduli dan serius dalam memperbaiki pelayanan publik. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah meningkatkan literasi masyarakat tentang hak mereka sebagai warga negara. Karena banyak masyarakat itu tidak tahu bahwa mereka itu berhak untuk mengawasi dan memberikan masukan terkait kinerja ASN. Nah, dengan edukasi yang lebih luas ini, kita bisa menciptakan kontrol sosial yang lebih kuat dan berkesinambungan. Oke, pastikan dengan ada permasalahan-permasalahan terkait ASN ini, kinerja ASN ini kan pasti ada solusi. Solusi yang bisa diambil dari kalian berdua untuk meningkatkan profesionalitas ASN ini, dan gimana sih menurut kalian dan solusi jangka panjangnya? Ada nggak sih langkah inovatif yang bisa diterapkan untuk memastikan profesionalitas ASN tetap terjaga? Buat kalian bisa nih gimana solusinya? Jadi solusinya itu ya kita harus menyeluruh ya memperbaiki itu. Jadi harus memperbaiki sistem evaluasi dan pengawasan dengan indikator yang lebih terukur dan berbasis kinerja yang nyata gitu. Enggak cuma kayak mencakup capaian administratif atau kayak enggak cuma mencakup banyaknya ijazah sertifikasi atau apa, tapi harus yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Dan kedua itu ada memastikan ASN itu ditempatkan sesuai dengan kompetisinya kayak gitu. Kalau misalkan ASN itu sudah ditempatkan sesuai dengan kompetisinya, pasti mereka itu bisa menciptakan kayak banyak inovasi karena mereka itu punya pengetahuan yang cukup tentang si tugas itu, tentang pekerjaan itu seperti itu. Dan juga ketiga itu ada memberikan pelatihan yang relevan dan dengan kebutuhan kerja. Jadi kan sebenarnya ya banyak sih udah ada gitu pelatihan untuk ASN, tapi nyatanya pelatihan itu masih kadang tuh belum sesuai dengan apa yang seharusnya dilatih gitu tuh. Jadi untuk harusnya dilatih ini tapi malah enggak gitu, yang untuk benar-benar sesuai dengan pekerjaan mereka gitu pelatihannya. Dan juga karena sekarang tuh kan udah digitalisasi ya, jadi pelatihan juga harus yang mencakup teknologi gitu. Jadinya nggak cuma yang masih tradisional gitu, harus sesuai dengan keadaan sekarang juga. Dan juga apresiasi untuk ASN yang sudah bekerja dengan baik itu harus selalu ada gitu tuh, harus tetap dikawal. Karena misalkan kalau misal kita aja nih ya merasa kalau misalkan kita contoh rankingnya bagus gitu tuh, pasti misalnya dapat hadiah, itu kan akan memotivasi kita juga. Kalau misalkan jadinya mereka juga setiap ada misalkan dia itu petugas yang di pelayanan, terusnya ada penilaian kan biasanya kita ngasih kayak gitu, terusnya pelayanannya bagus. Nah, harusnya dari pihak si dinasnya itu atau instansinya itu ngasih penghargaan gitu setiap triwulan atau setiap sebulan sekali kayak gitu. Jadinya mereka tuh ada kompetisi juga di antara para pegawainya gitu. Jadi pada bekerja siapa yang paling bagus gitu kan. Jadi mereka juga akan termotivasi banget, semangat gitu tuh untuk memberikan yang maksimal kepada masyarakat kayak gitu. Selanjutnya itu langkah jangka panjangnya bisa dicoba dengan menerapkan sistem mentoring. Jadi bukan mentoring itu sangat penting ya, karena mereka juga mengawasi semuanya agar kayak bisa berjalan dengan lancar kayak gitu ya. Jadi mentoring itu nggak cuma dari si pimpinan aja gitu, tapi kita masyarakat juga harus terus meminta mentoring gitu kan. Tapi sebenarnya sekarang juga kita sudah sering ya kayak sering mendengar kayak orang misalkan merasa kurang puas dengan pelayanan, terus mereka tuh nge-viralin gitu tuh di media sosial. Itu juga sebenarnya bagus ya, karena untuk mengkritik mereka gitu tuh, karena sebenarnya seperti yang kita tahu namanya juga ASN gitu, mereka itu kan bekerjanya untuk masyarakat gitu sebenarnya. Dan pemerintah juga bisa kayak mempertimbangkan untuk bekerja sama sektor swasta, kayak pelatihan kan, kayak untuk pelatihan gitu. Kalau kita lihat gitu ya, perusahaan swasta itu kan biasanya lebih modern dibanding kayak pemerintah kayak gitu. Nah, jadi pemerintah itu harusnya bisa melihat potensi itu, jadi untuk memanfaatkan potensi itu untuk diterapkan di pemerintahan seperti itu. Iya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Anissa. Dan selain itu saya juga ingin menambahkan bahwa sistem penghargaan atau reward system itu juga penting ya teman-teman. Tidak selalu harus dalam bentuk uang sebenarnya, tapi juga bisa berupa penghargaan seperti promosi jabatan, sertifikat, atau
berpeluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena dengan penghargaan inilah dapat memberikan motivasi bagi ASN untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Nah, misalnya ASN itu yang berprestasi diberikan kesempatan mengikuti pelatihan atau seminar internasional. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat mereka tuh merasa kerja keras mereka tuh dihargai dan sekaligus dapat meningkatkan kemampuan mereka. Oke, apa budaya kerja yang positif ini tuh berperan juga nggak di sini? Iya tentu, budaya kerja yang positif juga sangat penting ya untuk wanita. Karena budaya kerja yang positif itu harus dimulai dari atasan. Pemimpin instansi itu memiliki peran kunci sebagai role model. Mereka harus menunjukkan bahwa disiplin, integritas, dan dedikasi yang tinggi dalam menjaga pelayanan publik. Sebab jika pemimpinnya itu tegas, profesional dan konsisten, bawahan itu cenderung akan mengikuti atasannya dengan budaya kerja tersebut. Nah, reformasi budaya kerja juga sangat penting. ASN harus ditanamkan etos kerja yang tinggi dan nilai-nilai pelayanan publik sejak awal karir mereka. Nah, misalnya melalui orientasi kerja yang menekankan pada integritas, tanggung jawab, dan kerjasama tim. Nah, selain itu, transparansi dalam pelayanan kerja juga penting ya Mbak Konita. Jika setiap ASN itu memiliki target yang jelas, terukur, dan disertai dengan evaluasi rutin, mereka itu akan terdorong untuk bekerja lebih maksimal. Oke, jadi solusi untuk meningkatkan profesionalitas ASN ini melibatkan kombinasi antara perbaikan, sistem evaluasi, penghargaan, pembinaan budaya kerja, hingga inovasi seperti mentoring dan kerjasama dengan sektor swasta. Nah, hal ini juga tentu memerlukan ya teman-teman komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan ASN itu sendiri agar hasilnya benar-benar maksimal dan terasa di masyarakat. Oke, diskusi yang sangat menarik ya Mbak Fitri dan Mbak Najwa, dari sangat membuka mata ya tentunya. Sebelum kita tutup, mari kita rangkum diskusi kita hari ini. Profesionalitas ASN ini bukan hanya soal individu, tetapi sistem secara keseluruhan teman-teman. Dengan langkah-langkah seperti pengawasan ketat, insentif yang jelas, dan budaya kerja yang positif, itu juga bisa meningkatkan pelayanan publik. Nah, Mbak Anissa dan Mbak Fitri, ada nggak sih pesan khusus untuk para pendengar yang mungkin juga ASN ya, biar agak relate gitu loh? Ada nggak sih? Ada. Ya. Untuk para ASN, ingatlah kalau tugas Anda itu untuk melayani masyarakat ya. Setiap tindakan kecil yang Anda lakukan hari ini itu akan berdampak pada masa depan bangsa ini gitu. Jadi ASN itu adalah pelayan masyarakat. Profesionalitas harus menjadi komitmen bersama untuk pelayanan yang lebih baik. Iya betul, karena reformasi birokrasi juga membutuhkan peran dari semua pihak ya, termasuk masyarakat yang memberikan masukan konstruktif. Mari jadikan ASN ini sebagai profesi yang membanggakan dengan terus belajar dan berkontribusi untuk negara. Oke, keren banget gak sih teman-teman pendengar buat Mbak Anissa dan Mbak Fitri. Bener ya, Mbak Anissa dan Mbak Fitri, oke. Lupa aku. Oke, terima kasih atas Mbak Anissa dan Mbak Fitri atas pandangannya nih, pandangan yang super keren banget. Semoga para ASN di luar sana tuh lebih semangat lagi ya untuk mengait profesionalitas kerja mereka. Nah, semoga diskusi ini bermanfaat bagi pendengar. Sampai jumpa di publik selanjutnya, dan tetap kritis ya teman-teman untuk Indonesia lebih maju. Saya Konita sebagai moderator undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.